saya Sonia dengan NIM 2430811054. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Bisnis, kelas 2B Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang nilai sikap cinta tanah air. Indonesia, negeri yang kita cintai ini bukan hanya sekedar tempat kita lahir dan tinggal, lebih dari itu. Indonesia adalah rumah bersama yang kaya akan beragam budaya, suku, bahasa, dan juga sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Namun, semua kekayaan dan keindahan itu tidak akan bermakna jika kita sebagai warga negara tidak memiliki rasa cinta yang tulus kepada tanah air kita sendiri. Nah, cinta tanah air adalah pondasi utama yang menjadi kunci untuk memajukan kualitas hidup bangsa kita. Dengan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap negeri ini, kita bisa bersama-sama membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju, sejahtera, bermartabat di mata dunia. Nah, dalam video kali ini kita belajar bersama mengapa nilai sikap cinta tanah air itu sangat penting. Bagaimana pengaruhnya terhadap kita, terhadap kehidupan kita, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkannya dalam diri kita sendiri dan masyarakat sekitar. Apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air seringkali kita pahami hanya sebagai perasaan bangga terhadap simbol negara seperti bendera merah putih atau lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun sesungguhnya cinta tanah air jauh lebih dalam daripada itu. Cinta tanah air adalah sikap dan tindakan yang nyata, yang menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Tindakan yang nyata menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Sikap ini meliputi rasa bangga terhadap keunikan budaya bangsa, keunikan untuk melestarikan warisan leluhur, serta kesediaan berkontribusi untuk kemajuan bersama. Misalnya, dengan menghormati perbedaan suku dan agama, menjaga lingkungan. Orang yang memiliki cinta tanah air akan selalu memprioritaskan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Mereka tidak akan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat memecah belah persatuan, seperti berita palsu atau diskriminasi. Cinta tanah air juga berarti menghargai perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan kemajuan negara. Nah, dengan memahami arti cinta tanah air yang sesungguhnya, kita bisa membangun rasa rasionalisme yang kokoh dan berkelanjutan. Apa sih peran cinta tanah air dalam meningkatkan kualitas hidup? Mengapa cinta tanah air sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan bangsa? Jawabannya adalah karena cinta itulah yang mendorong setiap warga negara untuk berbuat yang terbaik demi negeri ini. Ketika kita mencintai tanah air, kita akan berusaha keras untuk bekerja dengan jujur dan tanggung jawab. Misalnya, kita ambil contoh petani yang mencintai negeri akan merawat sawah dan ladangnya dengan baik agar hasil panen melimpah dan berkualitas. Guru yang mencintai bangsa dan mengajar dengan sepenuh hati agar generasi muda bisa menjadi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak mulia. Nah, atau pengusaha lokal dan produksi barang yang berkualitas untuk memperkuat ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada produksi impor. Nah, semua itu berkontribusi kecil dan besar. Bila dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat, akan membawa perubahan besar bagi kemajuan Indonesia. Kualitas hidup yang lebih baik akan terwujud lewat tersedianya lapangan kerja yang layak, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang berkualitas, serta lingkungan yang bersih dan aman. Kita akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan bangsa, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan lingkungan. Sikap ini juga akan memperkuat solidaritas sosial, sehingga masyarakat bisa saling membantu dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Apa sih contoh sikap tanah air dalam kehidupan sehari-hari?
Lalu, bagaimana bentuk nyata dari cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menggunakan produk dalam negeri. Dengan membeli dan menggunakan produk lokal, kita ikut mendukung pengusaha dan tenaga kerja Indonesia. Ini juga bisa kita mengurangi ketergantungan terhadap barang impor dan memperkuat ekonomi nasional. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan dan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti, membersihkan lingkungan adalah wujud cinta tanah air yang sangat sederhana namun berdampak besar. Ketiga, aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong, misalnya ikut membantu korban bencana alam, berpartisipasi. Yang keempat yaitu menjaga keberagaman budaya dan bahasa daerah, melestarikan kesenian tradisional, mengenalkan bahasa daerah kepada generasi muda, serta menghormati adat istiadat itu merupakan bentuk penghargaan terhadap warisan nenek moyang. Dan yang kelima yaitu mematuhi aturan dan hukum negara. Sikap disiplin dalam berlalu lintas, menghormati hak orang lain, serta tidak melakukan tindakan kriminal adalah bukti cinta tanah air lewat ketertiban sosial. Semua contoh sikap tersebut bila dijalankan oleh setiap warga negara secara konsisten dan memperkuat pondasi bangsa dan memajukan kualitas hidup bersama. Nah, tantangan dan solusi menumbuhkan rasa cinta tanah air. Di era yang modern ini, tantangan untuk menumbuhkan cinta tanah air semakin besar. Globalisasi dan pengembangan teknologi informasi membawa pengaruh budaya luar yang kadang membuat kita lupa akan jati diri bangsa. Nah, banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya asing daripada budaya lokal dan kadang lupa menjaga nilai-nilai rasionalisme. Selain itu, munculnya berita palsu dan pecahan sosial juga menjadi hambatan besar dan menjaga persatuan dan semangat cinta tanah air. Untuk mengatasi hal ini, pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan harus diperkuat sejak dini baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan kondusif untuk tumbuhnya rasa cinta tanah air melalui kegiatan budaya, seminar nasionalisme, dan program sosial. Kita bisa membangun kesadaran kolektif untuk menjaga dan menguatkan bangsa ini. Setiap individu juga harus aktif berperan serta dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa karena cinta tanah air dimulai dari tindakan kita sehari-hari. Sahabat, cinta tanah air bukanlah sekadar kata-kata atau omong kosong. Ia harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dari hal kecil yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, mulailah dari diri kita sendiri untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, peduli, aktif, berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Dengan sikap cinta tanah air yang kuat, kita dapat bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat di mata dunia. Mari kita buktikan bahwa kita benar-benar mencintai tanah air ini melalui kerja keras, solidaritas, dan semangat persatuan. Karena Indonesia maju bermula dari kita semua. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah.
Kemudian ada cinta tanah air dan pembangunan nasional. Cinta tanah air mendorong kita untuk aktif dalam proses pembangunan nasional. Misalnya, dengan tidak merusak fasilitas umum, kita membantu menjaga infrastruktur negara tetap berfungsi. Ketika kita rajin belajar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah, itu adalah bentuk berkontribusi kepada kemajuan bangsa. Lalu ada cinta tanah air dan ketahanan nasional. Dalam konteks ketahanan nasional, cinta tanah air membuat kita lebih waspada terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri. Misalnya, kita tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong yang bisa memecah belah persatuan. Kita juga sadar pentingnya menjaga ideologi negara, yaitu Pancasila, agar tidak tergantikan oleh paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu cinta tanah air dalam pandangan Islam. Nah, dalam Islam, cinta tanah air dengan istilah hubul waton minal iman, yang artinya cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Rasulullah SAW sendiri sangat mencintai tanah kelahirannya, Mekah, ada juga kemudian Madinah, yang artinya sebagai muslim kita harus mencintai Indonesia, bukan hanya kewajiban sebagai negara tetapi juga bagian dari iman dan ibadah. Nah, adapun peran generasi muda sebagai agen perubahan. Generasi muda adalah kekuatan utama bangsa. Dengan teknologi dan kreativitas yang mereka miliki, mereka bisa menjadi agen perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya membuat konten positif yang mengedukasi masyarakat, menciptakan aplikasi buatan lokal, atau ikut program relawan kemasyarakatan. Semua itu adalah bukti nyata cinta tanah air bisa diwujudkan secara modern dan berdampak luas. Nah, lalu ada program pemerintah yang mendorong cinta tanah air. Pemerintah Indonesia juga telah membuat banyak program yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, seperti program bela negara, kegiatan pramuka dan paskibra, program Merdeka Belajar, kampanye bangsa buatan Indonesia. Nah, dengan ini masyarakat diharapkan aktif terlibat agar program ini tidak hanya jadi formalitas tapi benar-benar menjadi penggerakan kesadaran bersama. Nah, dan yang terakhir yaitu dampak buruk jika cinta tanah air itu luntur. Sebaliknya, jika sikap cinta tanah air itu mulai luntur, akan muncul berbagai dampak negatif seperti meningkatnya konflik sosial, menurunnya rasa kebersamaan, terpinggirkannya budaya lokal, bertambahnya ketergantungan terhadap negara asing, dan semakin jauhnya kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk menjaga dan menumbuhkan nilai ini sejak dini. Mungkin cukup sekian dari video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.